tidak dadakan waktu itu sebenarnya diminta tolong maksudnya bisa ini turun di politik. Padahal sebelumnya tuh saya nggak suka politik. Yang paling diingat yang bisa membuat Mbak X yakin bahwa ya Allah mamaku tuh ternyata sayang banget loh sama aku. Banyak lah. Banyak nih. Banyak. Kita nggak cerita, dia akan tahu apa yang terjadi sama kita sebetulnya, tapi dia nggak ngomong. Pastilah kita pasti pilih sahabat, ya kan? Tapi sahabat yang bagaimana dulu? Iya, betul. Ya, Sahabat kan? yang tidak mencelakakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ini bagaimana kabarnya? Vibes-nya positif semua kah? Ada energi-energi yang tertinggal yang membuat hatimu luka? Jangan ya. Karena yang namanya kegagalan itu gak hanya dihadapi oleh satu orang. Semua orang juga pernah, termasuk hari ini tuh aku sedang bersama teman lamaku. Jadi ingatlah besti-besti ya, teman lama itu dan teman yang setia itu bukan teman yang harus selalu membersamaimu setiap hari, tetapi yang tulus ikhlas mendoakanmu ketika engkau tidak mengetahuinya. Wow, Mbak Eksandi, dan kalian tahu kan? Atau yang Gen Z ini pada belum aware ya dengan mbakku yang di sebelah ini kan? Kita ngomongnya anak-anak itu kali ya. Iya, kita ngomongnya anak-anak itu. Dan kalau misalkan aku tuh jauh lebih muda sih dari Mbak Eksandi itu. Maunya kelahiran tahun 73. Nah, alhamdulillah ya masih terlihat seperti kelahiran tahun berapa sih, tahun berapa? Ayo tebak. Tetap sama kan. Karena saya tidak opreso, maksudnya jadi tetap sama. Iya loh ya, tapi sebenarnya awet. Nah ini jujur lah kita Allah ya. Artinya aku jadi tidak mau memberikan pujian yang terlalu berlebihan sehingga membuat aku menjadi merasa berdosa gitu loh karena membohongi seseorang gitu kan. Jadi aku Jadi benar ya ngomongnya. bener-bener sedang melatih supaya supaya lidah ini mengatakan yang sejujurnya. Kalaupun ada yang tidak mengenakan, mendingan saya diam. Betul, ya kan ya. Nah, kita nggak boleh menyakiti hati orang juga. Betul ya, karena dia teman lamaku. Kalau misalkan yang belum tahu, aku mau korek-korek sebenarnya. Pertama, apa kabarnya dulu Mbak? Alhamdulillah baik. Kan langsung ditanya ya. Baik, alhamdulillah bisa datang ke sini, Betul, ya. ngobrol-ngobrol ya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini bisa kasih manfaat juga buat yang lain. Betul, karena jadikanlah omonganmu itu ibadahmu. Amin. Dan itu yang akan kita bahas hari ini. Tapi karena kalian mungkin ada beberapa sih ya, kalau generasi-generasi aku pasti udah aware lah. Siapa yang nggak tahu Mbak Eksandi? Dari ternyata ya aku belum tahu sebenarnya beliau ini dulu pernah menjadi apa tuh Putri yang di Bandung? Mojang Parahyangan. Nah, Itu awalnya tahun 92 aku. tahun 92. Aku di mana ya tahun 92 ya? Jadi Putri Indonesia tahun berapa? 2001. Oh, jauh. Aku Hmm. 93 waktu itu diminta Putri Indonesia. Cuma nggak berani karena kan terus apa ya, ada kontrak terus harus pakai swimsuit ya, harus pakai baju. Iya, tuh pisis lagi ya kan. Istiqomah loh ya. Karena jarang kan orang kalau dapet kesempatan kan, terus ada constraint ternyata di tupis ini ya, Ya, swimwear karena aku itu. dari awal karir syuting apapun emang nggak berani sih. Kalau yang risih juga sih, bukannya sok iman atau gimana ya, tapi memang ya pakai yang you can see juga nggak terlalu berani. Jadi ya, Oke. jadi Kenapa tuh? Karena nggak tahu. dengan keluarga atau? Ya mungkin ya, karena didikan dari bapakku agak strict ya. Awal aku masuk ke dunia entertainment itu dulu nggak boleh. Gitu. Jadi ya udah, memang dari sononya mungkin ya. Jadi pas masuk tuh emang ya kitanya mungkin karena nggak biasa juga kan. Kalau anak sekarang kan, masya Allah ya. Kayaknya emang udah fashion. Udah fashionnya udah berbeda sama zaman betul. waktu kita dulu gitu. Jadi ya ya bukan nyaman juga ya. Cuma maksudnya mungkin pada saat itu aku memang termasuk orang yang memang agak-agak terlalu tradisional. Old school kita yang mondok dan batin ya. Iya, bukan ya. Tapi bukan berarti kita menentang. Enggak, Nah. sih ya itu kan haknya masing-masing. Betul. Cuman ya memang zamannya kita beda. Zamannya kita beda dan mungkin kitanya sendiri, akunya. Kalau dirimu nggak tahu. Akunya akhirnya emang nggak pergi Miss Universe sih. Iya. Aduh terbayang ya. Itu salah satu cara Allah menjaga juga ya. Artinya
tidak ada foto-foto dengan baju berenang gitu lah. Tapi ngomong-ngomong nih, Mbak Santi itu adalah main film, ya kan, model, ya kan, sinetron. Nah, kalau kalian yang belum pernah lihat, ayo langsung cek sinetronnya. Aku sih taunya dulu sinetronnya itu tuh emang bener-bener ngehits lah ya. Berapa episode waktu itu? Banyak ya kalau tanya sinetron banyak banget. Karena aku dari ya 92 itu 92 awal mojang-mojangan itu tuh syuting iklan kan. Syuting iklan, sinetron juga pada saat aku mulai itu belum ada TV swasta, masih TVRI. Iya. Lu tahu nggak sih TVRI dulu tuh jaya banget loh. Oh jaya banget. Bener-bener itu syuting tertib ya kalau menurut aku sih zaman itu. Kita sesuai schedule, terus tertata, rapi. Kita sebelum syuting tuh skenario udah jelas, berapa episode kita bisa pelajari dulu. Sutradaranya juga oke zaman itu. Benar-benar sutradara film yang memang kayak Win Unggul lah siapa. Oh iya. Jadi memang benar-benar bagus gitu. Jadi kerjanya juga kerja set kayak saya aja kan sebenarnya nggak boleh nih orang tua awal syuting itu. Jadi kan nyuri waktu di masa libur atau memang after school ya sudah sekolah. Itu masih bisa gitu loh. Kalau sekarang nggak bisa gitu. Semua udah industri ya. Industri dan memang beda juga kali ya waktu dan zamannya. Jadi tadi kita udah ngomongin bagaimana awal masuknya ya kan, dari Mojang terus akhirnya syuting iklan dan akhirnya ada yang ngajakin sinetron. Sinetron pertama Gaung yang tak pernah hilang. TVRI. TVRI itu berapa episode? Dulu itu paketannya 13, 26, 50 berapa ya 52. Jadi kayak gitu. Ya, ada paketan loh ya dulu itu. Kalau sekarang kan enggak. Kalau sekarang tuh hanya rating, begitu rating bagus panjang. Terus disambung lagi, stripping lagi gitu kalau ya. Kalau dulu enggak, benar-benar terprogram 13, tambah lagi 13, 26, tambah lagi gitu. Oke, dan itu awal sinetron, baru langsung sinetron terus. Pernah main layar lebar nggak? Pernah. Tahun? Baru sekarang karena pada zaman aku mulai itu filmnya rata-rata film-film yang itu gitu, jadi aku malah oke, Masya Allah, ini pendiriannya teguh dan tetap loh ya kan, tetap gitu jadi kan. baru begitu mulai kita banyak film yang religi ya, itu baru aku mulai. Film pertama? Belok Kanan Barcelona ya kalau nggak salah. Itu tahun berapa ya? Ingin ganggu tahu emang. Benar, rasanya nggak tahu kali ya. Pertama kali main film ketemu lagi sama teman-teman lama dong, sama Karina, sama siapa lagi, pokoknya senior deh. Jadi kayak reuni gitu ya. Terus yang kedua tuh kemarin Hati Sulita juga sama Mbak Uwi, sama Mas Lama Raharjo, terus sama Mbak Desi, sama pokoknya teman-teman yang inilah. Tapi memang harus pada tahu ya, Gen Z terutama harus tahu bagaimana orang-orang terdahulu gitu loh membangun karirnya dan sampai hari ini masih ada. By the way, masih lanjut nggak? Masih, alhamdulillah masih malah makanya mungkin ya perbedaan yang sekarang sama yang lama itu ya. Kalau yang lama kan mungkin kita sebenarnya nggak niat maintain ya, cuma kan tergantung dari personalnya kita masing-masing. Yang kalau memang kita jalanin terus ya insya Allah sih terus ya. Yang penting kan kita profesional, terus tanggung jawab sama pekerjaan, terus memang ya Allah kasih mungkin takdir rezeki di situ ya. Jadi ada terus mungkin yang seumuran saya rata-rata kalau yang masih memang mau berkarir di situ, masih berkarya di situ, tetap ada kan. Walaupun misalnya mereka ada lompat di politik lah, ada lompat di bisnis lah, tapi tetap kadang-kadang mereka mungkin kangen dia sama aku tuh gitu ya. Walaupun secara usia kan mungkin sekarang udah nggak muda lagi ya. Jadi tapi kalau ngomongin usia gitu, berarti berapa sekarang? Ayo pada gitu, kelahiran 73. Sahabat, ya kan? Ya nggak beda-beda jauh sih, tapi udah di atas kepala ya. 5. Jadi udah beda ya. Mungkin kalau sekarang kerjanya juga udah mungkin nggak kayak dulu. Ya kita nggak bisa dipungkiri lah usia ya. Nggak buat juga kita begadang. Waktu tidur kita udah beda sama dulu kan. Jadi ya untungnya sih PHK bisa paham gitu. Jadi yang sepuh-sepuh ya. Aduh, yang old itu kan. Senior biasanya sih kita memang kita nggak pernah lewat dari jam 12.
Tapi peran-perannya pasti mungkin peran-perannya. Ya ibu-ibu lah, ibu. Kalau kita ibu-ibu, kalau bapak-bapak nggak apa-apa. Tidak mama, apa-apa. Aduh, tapi masih tetap dinikmati. Iya. Ya kan? Dan ada aja ya rezekinya ya. Alhamdulillah sih ada aja. Ya kan mungkin udah ada takdir sama tulisannya kali ya. Betul, itu semua udah ada di dalam format kita masing-masing. Tapi by the way dulu kan pernah ya terjun ke bisnis fashion. Apa nak? Masih? Masih, alhamdulillah. Oke, brandnya Yumnasa. Yumnasa itu adalah salah satu brand di busana muslimah ya? Ya. Masya Allah. Gimana sih awalnya kok bisa akhirnya ke fashion? Sebenarnya kalau fashion sebelum aku bikin Yumnasa ini aku udah di fashion, cuma nggak punya sendiri. Jadi kolaborasi sama brand-brand lah. Nah itu aku jalin kolaborasi itu hampir lumayan lama juga, 3, 4, 5 tahun ya. Terus sebelumnya kita kan cuma jadi BA gitu-gitu kan. Oh iya. Habis itu jadi kolaborasi itu kan setengah kita memiliki ya, karena desain-desain kita yang dipakai. Iya betul. Nah pada saat itu kok kayaknya ini ya, maksudnya aku menemukan sesuatu yang lain gitu. Nah aku menjelang habis kontrak, jadi aku juga tidak menyalahin kontrak. Menjelang habis kontrak itu kayaknya pengen juga nih tetap punya sendiri, tapi lebih apa ya, lebih terasa mungkin ya kalau sendiri gitu. Kalau itu kan sama orang lain, soalnya aku sendiri dan aku pada saat itu ingin mendapatkan manfaat yang lebih lah gitu. Selain jadi waktu itu tuh apa ya, kepikiran aduh kayaknya aku udah mulai usianya udah 40 ya kalau nggak salah betul. Udah mulai berpikir kayaknya nih aku harus berpikir nanti in the end masa tua mau di Bandung gitu kan. Oh, I see. Tadinya gitu. Jadi aku kayaknya harus bisa punya usaha di sana gitu kan. Selain yang aku pengen punya pondok misalnya gitu ya. Nah terus akhirnya ya udah, karena itu tuh awalnya karena kolaborasi itu, terus akhirnya aku bikin lah brand sendiri. Ya memang kalau di sana memang dari semuanya aku sendiri gitu. Nah bikin tim segala macam. Repotnya gimana tuh? Ternyata beda banget sama kolaborasi sama bikin sendiri. Masya Allah, Allah memuji aku itu. Oh ya? Iya. Terberatnya di mana kalau bisnis fashion? Kayaknya bukan bisnis fashion aja ya. Apapun namanya usaha itu memang ya turun naik. Makanya kenapa Allah kasih keberkahan 9 dari berdagang. Wah, alhamdulillah. Yuk kita simak dulu nih 9 keberkahan dari berdagang. Ya makanya kan nilainya gede gitu, karena memang mungkin kalau aku kayak gini nih, kita syuting kayak aku selama ini di entertain itu kan hanya sendiri. Maksudnya kita untuk rezekinya buat sendiri. Iya. Kalau di situ kan rezekinya nggak cuma buat aku, buat karyawan aku, bahkan nggak cuma karyawan di dalam kantor aja, tapi kan menyebar keluar ke vendor, ke tukang jajan di luar yang maksudnya bukan di dalam kantor gitu. Maksudnya banyak hal gitu. Dan memang masalahnya juga kan nggak satu ya. Dramanya juga banyak. Drama yang itulah, vendor, penjahit atau segala macam. Belum juga yang internal kan timnya kan kalau zaman itu udah mulai online ya. Jadi offline sama online itu harus sama-sama bagus. Tapi karena ujiannya banyak, keberkahannya justru banyak. Kalau bisa melampauinya. Dan masih ada sampai sekarang dijual di online, ada di Shopee. Boleh nyebut ya? Boleh. Di marketplace. Di marketplace sama di offline juga ada. Oh, oke. Tapi sekarang itu benar-benar udah milik pribadi. Udah. Itu dari awal memang punya sendiri. Brand sendiri. Jadi kalau punya brand sendiri itu nggak semudah yang kita bayangkan ya itu. Aduh, jadi tertantang juga aku nanti belajarnya sama Mbak Santi ya. Tapi nggak apa juga sih, kan rezeki orang beda-beda ya. Mungkin ada yang begitu bikin langsung gampang, langsung dapat banyak, langsung misalnya suksesnya memang ya di luar kendali kita. Iya. Orang beda-beda ya. Allah kasih perjalanannya mungkin si A, si B, si C akan berbeda. Mungkin karena Allah mengasih nilainya beda-beda. Tapi aku tertantang karena tadi 9 keberkahan dalam berdagang. Nah, ini ustazah dong. Nggak bisa menjelaskan. Nyarinya keberkahannya tuh kan 9 tuh ya. Jadi kan kayaknya alhamdulillah nih kalau jalanin dengan baik gitu kan. Karena ujiannya pasti banyak. Oke, tapi kita mau tanya next question ya.
udah entertain, udah jadi artis, model ya kan, bintang iklan semua, terus politik. Bagaimana awalnya dan apa yang dihadapi? Kalau politik sebenarnya ini langsung cerita nih ya. Gak usah tunggu tahun depan mbak ya kan, orang udah pada kepo gitu kan. Soalnya awalnya memang ketidaksengajaan. Jadi memang aku sebetulnya wanita pada umumnya lah, pada saat itu lagi heboh-heboh yang politik itu tidak nyaman lah buat kita tonton. Nah, di televisi itu pada berantem lah segala macam. Tahun berapa tuh? Tahun berapa ya itu ya? 2019 ya, 2018. Oh, oke. Nggak salah ya, aku lupa deh. Nah, terus ikutan kan aku di pengajian yang memang pembinanya tadi ya. Oh iya, Orbit namanya kan. Ini boleh diminum loh mbak, ya kan? Melihat dirimu ya. Sebenarnya tadi kita tuh lagi pada mau kepo. Ini ngecap nggak gitu loh di bibir kita masing-masing ya kan? Ada susunya, tapi ya Bismillah aja ya kan, Bismillahirrahmanirrahim. Mbaknya tuh mau liatin aku dulu gitu kan, kalau kecap katanya ada tisu. Nah Bismillah nih ya. Ya deh, ikutin deh biar barengan ngecap. Oh bener ngecap. Alhamdulillah Allah menciptakan yang namanya ini nih tisu ya kan. Masya Allah. Oke, aman ya. Aman. Nanti mbak boleh juga sih ya kan. Nah tadi kita lagi ngomongin politik. Jadi awalnya ketidaksengajaan. Karena ada di pengajian Orbit, akhirnya kenal sama abang. Ya, dan Kepo. mungkin dekat juga ya sama ya ketum yang sekarang aku di situ ya. Kepo mereka abang siapa gitu kan. Kita sih manggilnya abang ya. Bang Din. Ya, tapi Pak Din Samsudin lah. Ya, gitu. pada saat itu kayaknya memang kayak baru mulai atau memang sebelumnya udah sih aku nggak tahu 2019 2018 tuh yang 30% kuota perempuan. Udah ya. Udah. Kayaknya dari zamanku Udah mulai. Ya memang banyak partai-partai kekurangan itu kan. Perempuan ya. Iya. Makanya saya tidak dadakan waktu itu sebetulnya diminta tolong maksudnya untuk bisa ini turun di politik. Padahal sebelumnya tuh saya nggak suka politik. Oh oke. Nah, terus kayak ya teman-teman kita lah, maksudnya yang udah berhijab selalu pada bilang, ya aku bilangnya Mbak E. Sebetulnya nanti marah dia. Iya jangan disebut Karena dia juga. Ya. Ya harus, maksudnya kita itu, maksudnya perempuan terutama harus bisa mewakili juga untuk kebutuhan-kebutuhan kita yang perempuan, dan terutama karena memang kita insya Allah sudah berhijrah, misalnya ya termasuk aku kan waktu itu memang pada saat itu aku berhijab itu 2007 ya. Oke. Yang sudah berhijab insya Allah kan lebih banyak. Kita kan biasanya kalau udah begini tuh biasanya kan kita juga cari ilmu ya. Iya. Jadi insya Allah udah ada ilmunya lah, walaupun mungkin ilmu aku masih sedikit ya. Bisa mewarnai di dalam. Gitu. Nah itulah poin pentingnya yang makanya aku ya Bismillah lah aku melangkah gitu. Tapi dengan ketidaktahuan apapun ya waktu itu gitu. Benar-benar ya nyemplung aja gitu. Terus ya ternyata oh begini ya gitu. Kok begininya begitu ya? Aku jadi harus tidak berkomentar gitu ya. Karena aku mendukung perempuan untuk masuk ke dalam politik ya. Artinya biar mudah-mudahan di situ ada keistiqomahan, dan katanya kan perempuan itu mudah-mudahan bisa lebih teguh imannya. Ya. Dan loyalitasnya biasanya lebih tinggi katanya. Ya, kepada Allah tapi ya loyalitasnya ya. Bukan kepada dirinya. Bukan kepada aduh jadi nggak enak. Ntar aku salah lagi ngomongnya ya. Pokoknya loyalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu itu langsung caleg DPR RI. RI ya. Nah. Dan dapilnya memang dapil di kampung aku gitu. Oh oke. Bandung waktu itu. Bandung. Jadi ya mulailah, tapi kan dengan memang harus punya ilmu apapun ya, gitu. Jadi pada saat itu aku terjun dengan tanpa ilmu lah istilahnya gitu. Dan buta ya. Sampai yang awal tuh sosialisasi itu kayak apa sih nggak tahu loh gue. Oke. Tapi masya Allah, tapi makanya ya, maksudnya kita nggak boleh underestimate sama teman-teman kita yang memang berpolitik, karena memang insya Allah karena kita mungkin biasa cepat beradaptasi dengan lingkungan baru ya. Jadi kita belajar cepat.
Oke, jadi fast learner juga ya akhirnya kan, karena juga bisa bersosialisasi kan, kan. Jadi sosialisasi dalam politik juga sama aja sebetulnya, sama kayak kita bersosialisasi pada umumnya. Cuma mungkin kalau di politik yang terutama ya mungkin kan ujung-ujungnya kita cari suara ya, suaranya suara masyarakat. Iya sih. Nah itulah mungkin yang memang harus lebih bagaimana caranya supaya kita bisa bersosialisasi dengan mereka itu, mereka jatuh cinta sama kita untuk bisa memilih kita gitu. Tapi mungkin ya dengan poin-poin yang memang realistis mungkin yang kita sampaikan, dan kita tidak menjanjikan sesuatu yang di luar nalar, dan memang mungkin intinya kan kita lebih mendengarkan kalau dewan kan. Kalau anggota dewan itu cuma mendengarkan kan aspirasi mereka apa, nanti kalau kita insya Allah takdirkan jadi ya kita harus menyalurkan aspirasi masyarakat itu juga ke kita itu. Betul, tapi jadi pertama kali tahun 2019, aku nggak salah lupa, aku 2018 atau 2019, pokoknya ya 9 tahun yang lalu. Baru sampai sekarang masih? Nah, sebetulnya pada saat itu kan karena memang terjun dalam ketidaktahuan ya, jadi akhirnya tahu seperti itu, dan memang saya turun praktis cuma sebulan aku turunnya. Karena udah menjelang akhir gitu kan, karena memang pada saat itu saya masih syuting stripping waktu itu. Masih izin buat turun dapilnya tuh paling aku cuma bisa seminggu 2 kali izin dari lokasi kan, nggak bisa full gitu. Jadi yang bener-bener turun banget full itu menjelang akhir paling sebulan 2 bulan lah gitu. Suara terkumpul berapa belas ribu. Tapi karena emang mungkin amunisinya kan juga nggak amunisi waktunya gitu kan, amunisi jangan selalu ditafsirkan dengan duit ya, aduh. Ada. Kayak balik itu idealnya itu ya. Iya, jadi amunisi itu waktu ya kan, karena tadi stripping jadi kan otomatis untuk ke dapil juga jadi susah ya. Tapi jadi pengalaman itu masih terus. Nah enggak, abis itu kan udah deh enggak deh, maksudnya memang mungkin bukan dunianya aku gitu ya. Udah skip, udah nggak mikirin lagi politik enggak gitu ya. Tetap kita aktivitas kan kembali ke laptop lah istilahnya gitu ya, kita syuting apa segala macam, melakukan kegiatan seperti biasanya. Nah in the end menjelang tahun 2000 kemarin kita pileg itu 2023 ya. Iya. Nah menjelang 2023 2022 ya. Diajak lagi ditelepon sama sahabat kita lah ya. Oke. Ini aku lihat ya, maksudnya lihat data mungkin ya. Kira survei lihat gitu data ya. saya segala macam, soalnya banyak gitu. Sayang kalau nggak itu, mau nggak ikut nyalek lagi gitu. Terus tadinya enggak kayak males deh gitu ya. Terus tapi karena temen kan, terus ya dekat juga gitu ya, pikir ya udah deh nggak apa-apa, maksudnya bantu teman. Iya betul lah. Gitu, terus ya udah Bismillah deh. Tapi maksudnya nah yang ini loh yang aku agak mulai agak deep gitu ya, karena aku jadi pengurus di Jawa Barat. Jadi jadi mulailah intensitasnya bertambah lebih banyak dan lebih kan ikut juga ada pendidikan apa segala macam. Iya, pengenalan juga jadi semakin kenal lah dengan yang namanya politik. Tahu dan lebih merasakan lebih banyak mungkin manfaatnya kalau memang kita bisa lebih maksudnya di dalam ya, terjun di dalam gitu. Untuk misalnya kan kita kan hidup ini mencari kemanfaatan yang paling betul. Mungkin kalau kita pribadi untuk bisa memberi itu ya cuma poinnya 1 atau 2. Tapi kalau misalnya di dalam bisa ribuan, ratusan atau bahkan jutaan orang mungkin dibantu dengan kita memberikan kebijakan atau misalnya berbaginya gitu. Itu sih poinnya. Jadi memang berawal dari niat agar supaya bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Aku suka deh kalau kayak begini tuh, artinya kalau misalkan imannya terus keistiqomahannya, niatnya dijaga dengan tegak lurus kan, negara kita bisa jadi makin kaya. Amin. Ya kan, masyarakat bisa jadi makin sejahtera ya kan. Bukan paradoks dari itu ya. Kalau terjadi paradoks dari itu berarti ada sesuatu yang salah mungkin ya. Nanti kita bahas di yang lain. Jangan di tempat ini ya kan. Nah dari ketiga itu, tunggu sebelum itu, berarti kemarin nyalek tapi belum sempat dapat kursi. Belum. Ya kursi partainya kurang. Jadi partai yang aku di dalam itu di sana nggak ada, maksudnya kurang. Jadi perolehan suara partai itu tidak cukup ya. Kursi, jadi nggak bisa dapat. Walaupun perolehan suaranya sendiri lumayan ya, berapa tuh Mbak? Berapa puluh ribu?
oke, alhamdulillah ya gitu ya. Tapi kan lagi-lagi ada hitungan-hitungan Ya, tersendiri itu lah. lagi takdir. Allah belum menakdirkan kita untuk tidak. Ya, dan kadang-kadang mungkin juga Yang itu terbaik insya Allah. betul ya. Nah, dari 3 yang di atas tadi, entertainment, terus bisnis, terus politik, yang paling disuka adalah aduh. Kalau dari bahasa, karena yang equal sama menyenangkan itu entertainment. Tapi Iya ya, kalau dari bahasa ini kita ngambil dari linguistiknya. Berarti katanya kalau menyenangkan itu kan udah pasti entertain gitu kan. Iya. Benar juga. ya, cuma kalau mencari kemanfaatan di antara dua itu. Bisnis juga kalau memang kita niatnya untuk kemanfaatan bisa juga gitu. Yang Iya, tadi kami 9 ya, betul. Politik juga. bisa. Tapi tergantung manusianya. Gitu. Iya sih, balik-balik lagi ke situ ya. Ya. Semuanya pasti baik sih. Ya, Mau insya Allah. entertainment, mau politik, mau bisnis. Ya. Yang masalahnya kan di pelakunya ya. Ya. Makanya aku sih berharap orang-orang seperti Mbak Eksanti ini tuh insya Allah nanti itu bisa jadilah. Amin, Oh, amin. ya Dan kan? banyak. Dan Jangan cuma banyak 1, 2. gitu. Karena kan untuk merubah sistem juga perlu banyak orang gitu. Karena kalau sistemnya itu udah ada Susah dan yang 1, 2 orang ini. iya pasti aku nggak tahu ya. Tapi kan berdasarkan pengalaman tuh Iya. untuk merubah sistem itu perlu satu komunitas dan harus masif. Iya. Ya kan? Ya harus berkolaborasi dan berkolaborasi semua baik. Betul. Baru bisa jadi baik. Kalau cuma keinginan perorangan, Iya. agak susah ya. Nah, tapi apa hal yang paling tidak disukai dari ketiga ini? Dari entertain apa? Tidak sukaan apa ya? Kegagalan mungkin ya. Gagalnya apa? Mbak kan udah kasih terus. Iya kan sebutannya banyak ya. Enggak kayak gini, kalau misalnya dari entertain misalnya, kan kadang misalnya walaupun Allah pasti ganti ya. Maksudnya sesuatu yang kita tidak dapatkan pada awal, terus Allah pasti ganti dengan yang lain yang lebih jauh lebih baik. Misalnya di entertain contohnya nih, misalnya kita harusnya dapat peran A di judul A, tiba-tiba kagak jadi tuh. Oh ada tuh yang kayak gitu Ada juga lah. ya. Oh berarti Kayak- politik entertainment dong ya. Wah baru tahu juga tuh ya. Atau bukan karena politik juga, memang misalnya saya memang nolak misalnya Oke. karena waktu saya awal-awal berhijrah misalnya, saya kan pakai jilbab nih. Di antara peran salah satu karakter, misalnya ada perubahan karakter lah misalnya di dalam satu judul itu, misalnya tiba-tiba saya harus flashback, saya harus buka jilbab, saya kan nggak mau misalnya. Oh di situ lah yang tidak mendapatkan peran Ya, itu, kayak gitu Tapi, ya. kalau kita percaya sama Allah, ya udah nanti juga bisa diganti sama yang lain. Walaupun itu saya misalnya nilainya jumlahnya lumayan kontraknya misalnya, tapi kan mau nggak mau kita harus menolak kan, karena udah kita kalau udah ya udah itu kan udah apa ya istilahnya Tidak sejalan dengan ya kan itu kan prinsip. udah prinsip ya gitu. Jadi sudahlah gitu. Waktu tuh awal-awal dilema sih. Ya karena pasti kan ini kan Kan Allah tawarannya menguji kan. dari apa yang kita suka ya. Oh itu pasti, dan itu pasti dihadapi semua orang. Artinya Allah menguji dari apa yang paling kita cintai. Iya betul. Betul. Dan kadang-kadang Allah, maksudnya memang ada ayatnya kan yang kita Betul, dikasih, betul. ada apa waswas, ada ya Itu kan, udah. ada keraguan-raguan, kan nggak boleh kita ragu sama Allah ya. Betul. Yang menyerahkan diri kan sama Allah dan bergantung sama Allah. Ya itulah, makanya kalau udah kayak Ibu Ustazah ini kan langsung. Enggak juga sih, jadi sekalian klarifikasi sih Mbak Eksanti panggil gue Ustazah dulu ya kan, padahal Ustazah itu ya syaratnya katanya kan harus lulus dari pondok pesantren ya kan. Kamu udah pesantrennya malah lebih. Makanya aku selalu ke kajian ya Mbak, aku bilang tolong jangan panggil aku Ustazah ya. Kenapa? Kalau ditanya Mbak Enji, Ustazah Enji lulusan pondok pesantren mana? Aku bilang bukan pondok pesantren, pondok bambu. Makanya, dan aku juga bukan ustazah, aku belum belajar fikih, aku juga belum belajar tafsir. Cuman kan kadang-kala mungkin pengalaman aku itu kalau Bisa dikaitkan ya tapi jangan ngomongin aku kan, kita ngomongin Iya, bahasa iya. ya. Cuma Masya Allah gitu aku aja. Maksudnya dirimu kan bisa jauh lebih ini ya, maksudnya hafalin Quran kan dan paham Insya Allah. Alhamdulillah. Sesuatu gitu.
Itu tadi yang Mbak bilang sebenarnya, kadang-kadang kita kan diganti kan dengan hal yang lebih baik. Jadi kalau aku itu alhamdulillahnya ketika aku memahaminya ternyata nggak dapat remisi, walaupun aku tuh pada saat itu kok kesel banget ya, aku nggak dapat remisi ya gitu ya. Ternyata nggak dapat remisi itu diganti dengan dapat hafalan Al-Quran. Nah itu benar banget itu ya. Kita tuh harus percaya sama Allah ya. Jadi kalau delay dikit tapi untuk sesuatu. Iya, berarti tadi nggak enaknya di entertainment itu peran. Ya kadang-kadang gitu. Kadang-kadang dapat peran yang nggak sesuai, atau misal aku kalau flashback lagi ke waktu lampau ya, waktu aku belum berhijab juga, aku kan memang kalau peran itu lebih suka bukan lebih suka, memang lebih cocok sama aku yang protagonis misalnya. Tapi kan pada saat itu kan masih beraneka ragam tuh peran yang aku dapatkan. Bisa peran yang tiba-tiba aku jadi cewek bandel misalnya, atau misalnya misalnya atau jadi apapun lah, atau jadi wartawan pernah juga kan tiba-tiba aku harus ngerokok, padahal aku nggak ngerokok kan, dan aku nggak bisa ngerokok kayak gitu-gitu. Itu kan kadang tidak sesuai dengan hati, maksudnya emang nggak nyaman gitu kita memerankan peran itu. Padahal kalau acting kan bukannya harus memang harus keluar dari peran kita gitu. Tapi memang kan ada sisi diri kitanya yang kita nggak nyaman, tapi kita harus melakukan itu kan juga nggak enak. Betul. Tapi pada dasarnya berarti memang entertainment ada nggak enaknya juga. Ada. Gitu. Terus prosesnya juga kan nggak, maksudnya orang ngeliat kita sekarang ya. Iya. Padahal kan dulu perjalanannya juga ya panjang juga gitu. Pasti lah, jadi itu kan hanya satu aja nih peran, ketika ada peran ini tapi nggak dapet, itu cuma salah satunya, tapi banyak sebenarnya nggak enaknya juga kan. Di politik nggak enaknya? Kalau di politik ya mungkin ya tadi itu, misalnya kan itu ya idealis dan tidak idealis ya. Kadang-kadang kan maksudnya yang kayak misalnya mungkin kita termasuk orang idealis, misalnya saya nggak mau membeli suara saya dengan uang misalnya. Saya benar-benar nggak pakai uang misalnya untuk turun, tapi maksudnya berbagi, tapi saya berbagi bukan memberikan uang kan. Berbagi ilmu, berbagi misalnya kalau memang kita ada rezeki misalnya, kayak gitu lah ya. Tapi tidak niat untuk membeli atau nyogok terus, gitu. Di ending kan orang pada katanya saweran. Saya tuh enggak gitu kemarin tuh. Jadi Masya Allah. Ya udah, suara yang segitu memang didapat memang dari hasil ya kita bersilaturahmi sama masyarakat, udah itu aja. Jadi nggak pakai plus-plusnya begitu ya? Nah, karena kan mungkin ada hal-hal yang memang di luar idealisme kita harusnya dilakukan, gitu kita nggak tahu. Dan nggak enaknya adalah ketika mengetahui bahwa ternyata kok idealisme aku nggak laku ya. Ternyata lebih laku duit gitu aja. Ada perasaan yang nggak enak mungkin timbul. Iya, kadang-kadang itu tuh mungkin juga kan keterlibatan di dalam politik itu kan itu tidak membahas satu orang, tapi kan harus banyak kan. Iya, jadi memang karena politik. Kalau suara kita udah besar juga ternyata suara partai kurang, habis juga. Terus ya itulah banyak. Pastilah ada rasa kecewa gitu kan. Tapi ya itu balik lagi, kita ya udah belum takdirnya. Mungkin Allah memberikan insya Allah ada takdir lainnya yang lebih baik. Bismillah gitu kan. Karena kan kadang Allah itu tidak mengabulkan doa kita dengan mengiyakan permintaan kita. Atau bisa ditunda, atau memang sama sekali nggak dikasih untuk sesuatu hal. Atau jawabannya adalah Allah menjawab, tapi jawabannya ini untuk keselamatan kamu. Amin. Mungkin begitu kali ya. Bismillah ya. Bismillah itu nggak enaknya. Mudah-mudahan pahalanya jauh lebih banyak. Amin. Ketiga, di bisnis nggak enaknya. Di bisnis nggak enaknya mungkin karena ini usaha yang memang aku rintis dari nol ya. Dan aku pada saat merintis itu aku membayangkan, memang awal sih memang bagus sih, karena memang aku bukan copy paste ya. Aku membuat sistem yang memang mirip-mirip dengan sebelumnya aku di brand yang sebelumnya. Jadi udah langsung, cuma Allah kasih ujian buat aku, mungkin buat aku pribadi nih kayaknya ya, bukan buat perusahaan sih aku. Karena kan memang mungkin aku milih namanya kan Yumna ini berkah ya. Saat itu dari nama aku Yumnasa, berarti kan Yumnasa itu aku tuh niatnya ini buat keberkahan gitu ya. Allah menguji kali hati aku bener enggak gitu ya. Bener kan itu nggak, sebenarnya kalau bahasanya gampang ya untuk dimengerti, tapi untuk dilaksanakan kadang-kadang betul. Cari keberkahan itu itu karena kan melibatkan banyak orang kan. Itu aku diujinya, aku baru buka berapa bulan waktu itu ya?
6 bulan, 3 bulan, COVID dong. Aku udah Allah wakbar Ya. kabiro. aku udah ngontrak ruko untuk berapa tahun. Terus udah, iya. Jadi aku cuma sebenarnya menikmati bener-bener ini kan emang alhamdulillah sih ya Allah kasih ujian enak dulu di awal gitu ya. Langsung lumayan omset bagus gitu ya di 3 bulan awal gitu. Jadi insya Allah udah running well sesuai yang aku mau insya Allah gitu waktu di awal. Oke. Begitu itu kan ujian COVID itu gak boleh buka ya. Udah gitu. Sementara ruko udah disewa. Sementara online aku belum jalan dong waktu itu. Kan aku bikin 2 tim ya, online sama offline. Yang jalan itu offline semua karena memang based on aku sebelumnya offline gitu. Jadi Wah, itu ujian banget Masya itu. Allah gitu ya. Benar-benar ya banyak lah ujian gitu. Awal-awal itu. Nah. Terus itu ujian terbesar itu pada sempat juga di satu sisi aku tutup apa enggak ya gitu. Oh iya, betul. Karena kan betul. udah kayak kan kita nggak tahu tuh pada saat itu ini berakhir kapan gitu maksud itu kan. Terus bener-bener deh, Masya Allah. Terus akhirnya aku tuh paling nggak enak banget kan, maksudnya harus mengeluarkan orang ya. Gitu. Kayak akhirnya aku ngomong di awal. Gitu, Masya Allah. Tapi emang gitu ya, kadang-kadang kita tuh buat membuat keputusan yang nggak mengenakan orang lain ya, maksudnya. Aku palingin diri aku, justru mikirin aku gimana itu kalau misalnya aku keluarin, terus gimana, sudah salah deh. Terus akhirnya dari mulai kebijakan-kebijakan yang nggak mengeluarkan mereka sampai akhirnya tuh lama ya lumayan. Akhirnya mereka keluar sendiri. Kayak sendiri. Akhirnya nggak bisa dikasih sama ibu katanya gitu. Tapi iya loh, aku juga ngalamin itu loh Mbak. Artinya kita kan nggak tega nih mau ngeluarin mereka, tapi tiba-tiba mereka pergi dengan sendirinya. Iya. Tapi alhamdulillah begitu sekarang udah running well, mereka pada kembali. Maksudnya yang beberapa udah balik lagi sama aku. Lagi bareng. Itu maksudnya Allah menguji itu benar-benar gitu. Betul. Jadi ya. Dan mungkin juga itu ujian untuk melihat seberapa setianya orang-orang yang ada di sekeliling. Loyalitas. Betul. Sebenarnya nggak ada cuma duit aja ya. Iya, karena ada kan kadang-kadang kita kan namanya kita pernah punya bisnis ya. Kadang-kadang kan kalau justru kita lagi jatuh orang pada pergi, gitu ya. Makanya yang tertinggal itu harus sangat dihargai. Masya Allah, seperti aku di teman-teman aku di Kema juga tuh aku hargain banget bener-bener loh. Karena mereka tertinggal dan tetap setia dalam keadaan apapun. Yang lain sudah berlalu, ya kan. Nah, kalau yang berlalu kata guru aku itu namanya seleksi alam. Karena Mbak Enji yang doa, ya Allah jauhkanlah aku dari orang-orang yang tidak memberikan kebaikan buatku. Nah, tapi ya, Masya Allah loh, kita ini udah setengah jam tuh baru opening doang. Karena kita akan masuk kepada the real deep talk, di mana kita akan belajar dari Mbak Eksanti mengenai hidup yang sesungguhnya. Masya Allah. Jadi Masya Allah tadi tuh kita udah setengah jam tuh hanya membicarakan siapakah Eksanti Purwanta itu ya. Purwanta. Bener Eksanti aja. Eksanti ya, aku nyebutin lengkap ya kan. Masya Allah, dan udah pasti tahu lah, pasti dari Bandung, udah tahu Mbak Enji ya kan, main sinetron. Oke, kalau gitu here we come to a deep talk. Karena kan aku juga mau belajar, Mbak. Oh, saya belajar sama kamu. Sebenarnya kata guru aku juga ya. ya kan, kita itu belajar sama siapa aja, kapan aja gitu kan, dan di mana aja. Dan pasti kita ketika berbicara akan ada ilmu yang bisa kita dapatkan dari lawan bicara kita. Benar. Untuk itu pertanyaannya adalah siapa sih yang paling berpengaruh dalam kehidupan Mbak? Orang tua pastinya ya. Mama almarhum yang paling banyak pengaruhnya buat aku ya. Dari aku kecil kayaknya. Itu benar-benar deh apa yang dia kasih ke aku itu yang nggak bisa dibalas dengan apapun, dengan doa aja kayak aku masih kurang deh sekarang. Seberapa berharganya? Aduh. Kalau udah ngomongin mama itu udah kayaknya Masya Allah. Pelajaran yang paling Iya, mama aku tuh nggak, ya semua ya anak-anaknya ada 4, aku bersaudara 4 bersaudara, yang satu udah nggak ada, kakakku yang paling besar yang laki-laki. Sekarang kita tinggal bertiga. Semua cara didiknya ke anak-anak itu sebetulnya mama itu nggak terlalu
strict keras harus gini, enggak sih, maksudnya justru kayaknya agak membebaskan kita, tapi kita semua bertanggung jawab dengan apa yang mungkin dia memberikan contoh yang memang harus kita ikuti, dan memang dia selalu mensupport apa yang anak-anaknya inginkan, tapi dalam hal kebaikan ya insya Allah gitu. Satu-satunya orang yang mensupport aku pun pada saat aku mulai terjun ke entertain itu awalnya mama. Ya Allah. Maksudnya kan papa kan nggak boleh ya gitu, karena kan pada zaman aku mulai itu entertain tuh konotasinya jelek lah ya. Mungkin dari keluarga aku kan semua harus sekolah, harus ini gitu kan. Cuma mama cuma bilang gini, pokoknya Eksa kalau mau sok mama dukung gitu ya. Ditemenin sih aku memang kemana-mana sama beliau almarhum. Cuma sekolah harus nggak boleh tinggal, harus tetap, kan biasanya kekhawatiran orang tua kalau udah tahu uang misalnya sekolah nggak mau nyesain apa segala macam. Alhamdulillah itu aku selesai sesuai waktunya gitu. Aku kuliah juga jalan gitu ya, maksudnya karena udah mulai syutingnya udah mulai, yang tadinya kan ngumpet ya, akhirnya kan ketahuan gitu ya. Nggak bisa enggak kan, akhirnya papaku tahu gitu. Terus ya udah ditemenin sama mama. Jadi aku ngalamin tuh yang belajar di kereta api misalnya, terus ngatur jadwal juga kan bener-bener yang ngejar gitu ya. Kuliah aku pokoknya kalau pas tahun pertama itu aku nggak bisa tuh, yang ngambil syuting sinetron tuh nggak bisa. Jadi aku cuma iklan ataupun misalnya model tuh, tapi model aku nggak milih model yang aneh-aneh, maksudnya bukan aneh-aneh, maaf maksudnya yang aku nggak ya kan nggak nyaman gonta-ganti baju di belakang panggung gitu, jadi aku cuma ngambil bridal gitu. Kalau bridal kan cuma sekali pakai udah selesai gitu. Itu ditemenin mama terus bener-bener aku belajar ngaji pun itu mama yang pada saat itu masih kecil cuma papaku kan memang yang bener-bener harus jam segini harus di rumah gini gitu kan, nggak boleh. Nah jam ngajinya itu pada waktu aku masih kecil itu harus di rumah guru ngajinya gitu ya, jam berapa gitu sore kalau gitu. Cuma kan aduh kalau papa udah pulang nanti gimana gitu, karena udah nggak apa-apa. Jadi belajar ngaji itu tapi yang ngelancarin tuh mungkin ya itu kata kalau aku mungkin ya nggak tahu bisa sendiri aja. Suka gitu kan kadang-kadang ya, ngajinya tuh kalau ngeliat mama ngaji kok kayaknya mama ngajinya enak banget gini gitu kan. Pada saat itu kan cuma belajar ikro lah ya istilahnya, tapi bisanya itu bener-bener yang aku nggak tahu kok tiba-tiba jadi bisa gitu. Ya Allah, tapi bener ya, ibu itu adalah madrasah pertama sih ya, jadi luar biasa. Tapi kok Mbak Eksa tuh kayak kayak ketika ngomongin mama tuh sedih gitu ya. Apa yang paling diingat yang bisa membuat Mbak Eksa yakin bahwa ya Allah, mamaku tuh ternyata sayang banget loh sama aku? Banyak lah. Banyak nih. Kita nggak cerita, dia akan tahu apa yang terjadi sama kita sebetulnya, tapi dia nggak ngomong. Ya Allah. Ada nggak kejadian? Maksudnya aku penasaran juga, maksudnya kok berarti kan ibu kan punya telepati lah ya, begitu misalkan ya. Mungkin makanya kita juga kan mungkin sama anak pasti punya inilah ya, ya itu maksudnya ada insting lah ya kalau misalnya ada apa-apa yang terjadi sama dia. Mama tuh enggak, ya maksudnya emang di keluarga aku kalau anaknya nggak cerita, kalau udah berumah tangga itu nggak bakalan disenggol, nggak bakalan ditanyain gitu. Kecuali kalau misalnya memang anaknya udah ngomong baru gitu. Kayak gitu, itu satu hal. Terus aku yang ngerasa banget sedihnya itu pas pada saat aku haji, mau berangkat haji itu aku daftar, tapi itu memang Allah maha baik ya, Allah ngasih kesempatan aku tuh sibuk terus kan dari zaman udah mulai di zaman itu kan kalau udah di entertain tuh kayak kita tuh kayak nggak ada waktu ya kadang-kadang terus gitu. Dan aku sekali ngambil tuh kan bisa jadi ada 4 produksi lah. Tapi kan pada saat itu memang walaupun memang teratur ya, misalnya ini 2 hari di shoot judul ini, terus yang 1 hari untuk yang talk show misalnya, 1 hari di IRM gitu. Tapi kan waktu kita ke situ, apalagi waktu udah kita nikah kan biasanya kita kalau perempuan kalau udah nikah itu tergantung suami ya gitu. Jadi susah untuk pulang ke Bandung gitu kan. Jadi udah sibuk, terus udah gitu juga mama sempat sakit gitu ya. Mereka nggak bisa nemenin gitu aku tuh. Jadi cuma bisanya kayak kita nengok lah. Itu sedih banget. Tapi kakak aku yang bisa nemenin gitu. Itu. Nah terus
Allah kasih, maksudnya aku bilang, kenapa tadi aku bilang Allah maha baik, aku dikasih waktu sama Allah untuk bisa barengan sama mama bener-bener full sebulan pas haji. Aku daftar berapa orang tuh, 5 ya sebetulnya tuh waktu haji itu. Tapi yang Allah kasih cuma aku berangkat berdua sama mama. Suami papa aku enggak. Itu pada saat nggak tahu kenapa tiba-tiba yang kuotanya, kan itu pada saat itu kuota memang lagi susah ya. Jadi keluar tuh tiba-tiba curug keluar, cuma aku ditungguin sampai indung nggak keluar. Cuma 2 aku dong sama mama. Terus itu aku dilema kan, karena mama udah sempet sakit ya, udah sempet ada jantung kan. Pergi nggak ya gitu. Terus semua orang di sekeliling aku, tadi aku ada ragu kan, karena ada omongan-omongan juga, nanti kamu tanggung jawab loh bawa mama gini gitu. Oke, iya. Terus aku takut sempet mau dibatalin tuh. Cuma akhirnya dikuatin, nanti nyesel loh katanya gitu. Kita nggak tahu apa yang terjadi kemudian. Terus akhirnya aku ya udahlah Bismillah. Banyak cerita juga kan orang di sana sehat apa segala macam. Jadi kejadian haji itulah yang merupakan hadiah terindah dari Allah kayaknya ya. Ya bayangin aja, mungkin yang sebelumnya dari awal nikah itu kan susah ya untuk misalnya bareng-bareng terus sama mama kan. Ya kita kalau udah punya keluarga kan pasti lebih banyak kalau perempuan kan harus ngikut suami ya. Apalagi itu, tapi pas punya anak sih mama banyak di Jakarta. Cuma pas sesudah berjalannya waktu tuh memang susah banget karena memang padat mungkin ya akunya juga. Nah makanya yang masih punya orang tua, apalagi ibu, selagi ada ya luangkan waktu untuk bersama. Itu benar-benar. Karena mungkin itu jadi penyesalan Mbak Iya, Eksa aku juga sih, ya. walaupun sebenarnya sih mungkin ya nggak harus begitu juga ya, cuma kayaknya aku merasanya masih kurang aja gitu. Tapi memang kita kalau bakti sama orang tua kan rasanya kurang aja dengan apa yang mereka kasih buat kita gitu. Betul. Jadi aku selama sebulan itu sama mama bareng-bareng itu Masya Allah mama sehat, malah yang paling kuat di antara jamaah yang lain. Maksudnya nyontohin, dan dengan kebaikan-kebaikan mama tuh kan baik banget ya sama semua orang gitu ya. Itu mungkin juga yang kebaikan yang aku terima sekarang dari orang-orang. Kan biasanya kan apa yang kita dapat sekarang itu juga dari kebaikan orang tua kita dulu ya. Mama itu baik gitu sama semua orang. Jadi selama haji itu bener-bener ya kebaikan aja gitu yang dilihatkan gitu. Tapi apa yang Mbak Eksa rasa tuh belum dilakukan untuk mamanya? Aku ngerasa belum bisa banyak membahagiakan beliau itu sih yang maksudnya ya karena aku ngerasa waktu aku kurang gitu bersama beliau sesudah aku dewasa ya. Maksudnya sesudah istilahnya melepas ya, maksudnya sesudah aku bukan haknya orang tua lagi gitu. Jadi kadang kesibukan mungkin membuat kita tidak memprioritaskan untuk urusan-urusan yang memang harusnya kita prioritaskan kadang-kadang gitu. Kan bakti kita sama orang tua itu pahalanya banyak ya. Aduh, alhamdulillah banget itu. Jadi aku setelah banyak belajar apa-apa gitu ya, jadi kayaknya ngerasa kurang terus gitu. Dan memang walaupun misalnya dengan kita mendoakan sekarang, dengan apa yang kita lakukan perbuatan baik itu juga kan imbasnya pasti pahalanya buat orang tua juga yang udah nggak ada gitu. Tapi itu Masya Allah dari haji itu yang paling aku syukurin, aku bisa barengan sebulan full dengan mama beribadah bareng. Maksudnya ya deket gitu ya sama mama, itu nggak akan bisa diganti dengan apapun. Wah itu udah alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Tapi berarti mama juga lah yang mungkin menjadi sosok di balik Mbak Eksa pakai hijab. Iya, jadi sesudah pulang dari haji kan sebelumnya masih suka bongkar pasang ya, maksudnya masih kalau syuting nggak pakai wig gitu kan. Nah habis pulang haji karena aku ngerasa udah Allah kasih lebih ya, maksudnya ya sebenarnya Allah tuh udah ngasih banyak ya buat kita, bukan cuma itu aja, cuma aku merasakan banget gitu, itu benar-benar ya Allah, masa sih hanya, kan itu memang wajib ya kita pakai jilbab, kok aku nggak mau, hanya gara-gara takut yaitu kerjaan lah apa segala macem gitu kan. Pada saat itu masih jarang orang pakai jilbab. Iya loh, tahun berapa tuh Mbak? Aku 2007 waktu itu. Oh iya. Masih jarang. Nah itu waktu itu panggilan hati atau emang cuma sekedaran karena baru pulang haji? Pulang haji, aku udah niat, maksudnya aku harus nambah kebaikan gitu. Jadi dengan maksudnya Allah kasih, malulah sama Allah istilahnya gitu ya. Terus ya udah pulang Bismillah dengan segala, ya aku bilang diuji di tempat yang kita suka ya, dengan kerjaan. Apa yang aku pengen syuting film, tadinya nggak pernah, terus ditawarin, ya itu yang ada adegan yang harus buka lah apa segala macam. Padahal sebelumnya aku dapat tawaran juga kan
memang aku pakai jilbab terus, misalnya kan sinetronnya yang hidayah, oke. hikmah gitu Iya, kan begitu aku pulang haji, aku niat mau istiqomah, ya diuji di situ. Gitu. Justru dapat peran yang tidak menggunakan hijab. Iya, gitu. Itu harus aku tolak, mau nggak mau kan? Itu dilema loh. Tapi itu alhamdulillah loh, maksudnya bisa dapat ketetapan seperti itu nggak semua orang dapat, Mbak. Iya. Ya artinya diberikan petunjuk gitu loh sama Allah untuk nggak, aku mau tetap pada hatiku. Itu udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kan beriringnya waktu memang kayak itu kita harus tetap, maksudnya harus bener-bener ya udah pendirian kita begini, udah begini. Lama-lama orang jadi tahu kita nggak mau, ya udah akhirnya ya terseleksi dengan sendirinya. Iya sih. Sesudah itu. Bertambah umur kita akan makin tahu kok bahwa ternyata insting itu kadang-kadang atau bahkan 100% harus diikuti. Iya. Tapi pakai doa sama pakai ini ya, Benar, jangan juga ngikutin. Ikhtiar. Ikhtiar, Ya. jangan sampai jadi juga bisikan setan kan yang kita ikutin kan, nauzubillah min benar. zalik. Tapi Mbak kan udah berhasil di karir ibarat katanya entertainment oke. Bisnis pun oke sampai hari ini, alhamdulillah. Politik walaupun jatuh bangun, ada nggak titik terendah dalam keimanan? Ya itu. Aduh. Mungkin ditinggal mama ya. Aku tuh ditinggal sesudah itu pulang haji, nggak lama, nggak sampai setahun, nggak ada. Nah itu tuh kayak separuh nyawa hilang. Kalau makanya aku suka, maksudnya sama anakku juga nih ya kan, maksudnya ya namanya anak-anak masih belum kepikiran ya, nanti kalau udah kita nggak ada tuh baru biasanya berasa gitu. Jadi kayak kalau aku kayak sumber energi, sumber apanya itu kan mamah ya dari dulu gitu ya. Jadi maksudnya kayaknya pengen ya aku terjun ke dunia sinetron pun ya, entertain itu kan mamah gitu yang support. Jadi apa yang aku dapatin juga pengen kan buat ngebahagiain mamah gitu tadinya gitu. Sama nggak ada tuh kayaknya udah nggak ada. Nggak ada magnet nggak, terus coba deh kalau kita punya rezeki kita kasih ke orang tuh, terutama ke ibu ya. Allah langsung balasnya luar biasa. Kontan. Iya kan, itu berasa banget. Terus jadi nggak ada mama tuh kayaknya gitu. Tapi itu kayak aku perlu 2 tahun untuk bisa gitu. Untuk bisa move on ya, lah move ya. on gitu. Karena dan nggak mungkin, merasa bersalah juga kan. Oh itu pasti ada, menghantui sampai hari ini juga kayak misalkan aku juga kehilangan ayahku ya. Terus kan kalau bisa muterin waktu gitu ya pengennya ya, tapi sudahlah. Tapi apapun yang terjadi itu kan pasti Allah itu sudah punya ketetapannya ya Mbak ya. Mudah-mudahan doa terbaik kita berikan kepada Mama gitu. Dan juga kalau misalkan Mbak Eksanya bahagia, senang, berhasil kan pasti Mama juga almarhumah. Amin, insyaallah. Bismillah kan tersenyum juga begitu ya. Dan kita banyak melakukan perbuatan kebaikan yang insyaallah pahalanya buat yang udah kita. Yang bisa menjadi teman di alam kuburnya, bisa menjadi penerang di alam kuburnya juga gitu ya. Pokoknya kita nggak boleh sedih-sedih karena ya ampun ya kan, karena udah terlalu melo kehidupannya. Dan percayalah bahwa titik terendah itu bisa dilalui dengan apa Mbak? Kalau Mbak Eksa kan 2 tahun nih. Iya. Apa yang membuat akhirnya bisa bangkit lagi? Banyak berdoa, mendekat sama Allah, terus juga mendengar dari nasihat, maksudnya ya dari orang sekeliling. Maksudnya kan kalau kita ngerasanya ditinggal putus ya, padahal kan sebetulnya enggak. Kalau kita masih mendoakan, berbuat hal-hal baik untuk almarhum, insya Allah juga nyampe kan pahalanya. Karena kita anaknya kan, ingin jadi anak yang solehah aja untuk bisa ya maksudnya memberikan cahaya mungkin di alam kuburnya dan menambah timbangan buat beliau juga. Kebaikannya, mudah-mudahan lah insya Allah husnul khotimah, masuk surga, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan buat generasi sekarang yang pengen tough untuk mencapai berbagai keberhasilan. Jangan mudah putus asa. Biasanya kan anak-anak muda itu begitu dapat kesulitan langsung udah nyerah gitu ya. Harus tetap struggle, percaya diri, terus ikhtiarnya maksimal, dan jangan lupa banyak doa, karena yang memudahkan apa-apa yang sulit kan yang memudahkan Allah ya, atau misalnya yang beda agama ya Tuhannya lah ya. Insya Allah semua menjadi mudah kalau kita percaya ada Allah bersama kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan satu lagi pesan buat semua anak yang masih mempunyai mama. Ibu, ya.
jangan apa ya, jangan miss sama waktu yang kita punya, karena waktu kan punya Allah ya. Jadi kita harus manfaatkan waktu yang kita ada bersama orang tua, berbuat baiklah untuk orang tua kita, menyenangkan, membahagiakannya, dan kalau bisa berbakti yang banyak sama orang tua selagi masih ada. Karena kalau sudah nggak ada, kita nggak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa mendoakan dan berbuat kebaikan yang dia tidak bisa rasakan langsung. Itu aja sih. Aduh, itu saya kena banget ya, dan alhamdulillah ya, pesan buat kita semua tuh untuk terus memperhatikan ibu kita, karena doa-doa ibu kita lah sesungguhnya yang telah berwujud hari ini dengan kesuksesan kita. Kalau gitu kita akan main dulu quick answer nih sama Mbak Eksa nih, sebelum Mbak Eksa tuh nangis lagi. Enggak sih, udah gak dibikin nangis lagi. Nanti diluarin aja. Nanti luarin aja. Jadi aku publik. supaya aku ada sesi ya kan curhat dengan Mbak Eksa gitu kan, tanpa durasi, mohon maaf lahir batin ya. Oke, aku tuh cuman perlu Mbak Eksa tuh untuk mengangkat ya ini apa nih, bet pingpong ya gitu loh, antara A atau B. Tapi cepet-cepet loh Mbak kita mainnya ini ya. Apa B apa nih? Gak apa-apa ya? Ya. Cepet-cepet, ini pokoknya dipilih antara A atau B. Oke, quick answer please. Hitam atau putih? A atau B? Hitam A, B putih. Hitam atau putih? Hitam. Oke, kayaknya gue yang salah ya. A gitu ya bilangnya ya. Oke. Hitam. Oke, kita main dulu ya quick answer nih. Pokoknya Mbak Eksa akan jawab tuh dengan cepat banget gitu kan. Nggak boleh pakai mikir. Nggak boleh pakai mikir. Masa jawabnya nggak pakai mikir sih? Ini kok bednya kayak gini ya. Kita cepet aja lah ini ya. Ini nggak apa-apa nih, nggak kelihatan dari tadi. Oke. Pilih antara A atau B. Yang pertama, A hitam, B putih. B putih ya, emang dari tadi istiqomah melulu sih. Jadi pokoknya idealis, nggak boleh gue yang kesana sini. Alhamdulillah gitu kan. A artis atau B politisi? Artis. Kemarin udah tahu soalnya gimana suka dukanya ya menjadi politisi ya. Oke. A ganteng, B kaya raya? Enggak dua-duanya. Dua-duanya. Atau dua-duanya? Boleh itu syaratnya tuh. Kalau harus pun memilih A kaya raya, A ganteng, B kaya raya. B kaya raya. Kalau seumuran aku sama Mbak Eksa tuh belum gitu ya kan. Karena ganteng itu. Ganteng nyusahin gak sih? Dan kita pun kalau mau banyak cari, yang suka soalnya kan kalau ganteng. Bener nggak? Nanti kita cemburuan terus. Itu dia. Sama kayak Raya juga sama. Oh gitu ya? Kaya raya juga begitu, man. Kalau seumuran aku sama Mbak Eksa tuh, kaya raya ya itu harus pakai BI checking. Kan? Harus BI checking, harus banget. Enggak, kaya rayanya juga kaya raya dalam iman juga, bukan kaya raya soal materi aja ya. Bener nggak? Nanti makanya kita nggak bakal selesai ngobrolnya ya kan. Oke. Panjangin dulu. Kepanjangan ya kan. Pertanyaan selanjutnya quick answer gitu ya. A. Ari Wibowo, B. Adam Jordan. Ari Wibowo ya. Apanya nih? Dua-duanya teman aku. Dua-duanya teman ya okay, kan. okay. Tapi kalaupun mau memilih antara Ari Wibowo atau Adam Jordan, kenapa sih milihnya Ari Wibowo? Lebih deket. Enggak, aku dulu syuting sama dia lama. Sama Adam juga lama. Cuma sama Ari itu kita syutingnya sampai keluar kota sempet gitu. Jadi lama. Teman waktu nikah aku juga dia datang. Jadi lebih dekat lah teman ya. Oke ya Mas Ari ya kan. Assalamualaikum. Selamat siang maksudnya. salah nih ya kan. Ya nggak apa-apa, namanya juga slip of tongue gitu kan. Oke, dan pertanyaan selanjutnya, dipilih antara dua ini, lebih memilih A fashion, B skincare? Udah pastilah yang namanya punya ini fashion line gitu kan. Aduh, ini pertanyaan scriptwriter gimana sih? Ya kan. Ya ini bentar lagi kita coba ya skincare. Kita bikin ya. Kita berdua ya. Ikhtiarkan. Oke, pertanyaan selanjutnya, pilih antara A Indonesian food atau B Western food. Indonesian udah pasti. Orang tradisional gue. Udah tahu nih, Mojang tanya ke Angelina Sonat juga Indonesian walaupun makannya Western. Kan disuruh memilih. Itu iya. Hari ini Indonesian ya kan, dia gak salah juga, jadi jangan komplain ya. Oke. Kemudian next, pilih mana antara A tas, B sepatu? Ya tas ya, emang sih kadang-kadang kalau aku sepatu sih sebenarnya. Oh gitu ya? Kenapa kan beda-beda ya kan. Kenapa tas?
Tas kan memang, maksudnya kalau sepatu kan diinjak ya. Ini dalam hal apa nih, tadi dulu? Suka-sukaan aja. Kalau tas tuh kelihatan kalau nggak match sama baju. Iya, Kalau iya. sepatu nggak terlalu kelihatan gitu. Apalagi kalau di fotonya cuma Iya. Tapi sebenarnya sih, actually kalau hari-hari aku juga jarang gonta-ganti sih. Kalau Iya. soal kalau pasti ada yang ketinggalan. Ntar kalau misalnya gonta-ganti itu, kecuali kalau misalnya ada acara-acara khusus baru. Iya sih, kita agak klasik tuh agak malas Iya, pindah tas. males gonta-ganti kan. Malas pindah tas kan Iya, ya. Perintilannya kunci lagi ya kan, Iya. make up lagi gitu kan. Oke. Next, pilih antara A sahabat atau B pacar. Sahabat lah, jangan ditanya kalau sama siapa. Mau ngomong jadi nggak enak nih ya kan? Udah pasti lah, kita pasti pilih sahabat ya kan. Tapi sahabat yang bagaimana dulu? Iya, betul. Ya Sahabat kan? yang tidak mencelakakan. Itu dia, sahabat yang tidak mencelakakan. Ih, aku suka banget deh. Quote of today lah ya, sahabat yang tidak mencelakakan. Dan bukan masalah sahabat yang baik atau sahabat yang buruk, tapi sahabat yang tidak mencelakakan. Gimana tuh ya, panjang banget nanti. Iya, kita ulas lagi ya. Kita ulas lagi ya. Oke, dan next, pilih mana? A, rumah atau B, mobil mewah? A lah, ya kan? Kan buat tempat berteduh, emang Iya. mau tidur di mobil. Betul. Ya kan? Rumahku istanaku. Rumahku istanaku. Karena kita, enggak deh. Udah, lanjut. Udah deh. Emang kita tuh kalau nggak direm tuh pasti pertanyaannya panjang ya, mohon maaf lahir batin ya. Nanti itu tuh produser marah-marah. Ya, biasa, durasi. durasi. Nanti ngeditnya susah. Tuh kan kita panjang lagi. Bismillah, dan ini pertanyaan nih harus jujur loh ya Mbak ya. Pilih salah satu loh ya Mbak ya. Apa? A, Jokowi, B, Prabowo. Karena nggak usah sungkan. Karena sekarang yang terpilih Prabowo ya Prabowo. Nah. Karena emang di setiap masa ada orangnya. Iya, Jadi mohon maaf betul. ya. Mohon maaf, kok gitu ya. Jadi nggak enak, jangan tersinggung kan. Masya Ya Allah. kan. Nah yang terakhir nih pertanyaan yang sangat-sangat aduh Mbak. Pokoknya Mbak juga jangan nggak enakan ya Apa? kan. Pilih antara A, Desi Ratnasari, B, Angelina Sondakh. Dua-duanya sahabat gue. Kalau itu gue juga nggak maksa deh untuk pilih ya kan. Aduh, tapi anyhow terima kasih loh Mbak Eksa Sama-sama. ya. We are already at the end of our podcast gitu. Kita dapat banyak ilmu. Mudah-mudahan kita doakan Mbak Eksa ini terus maju dalam karirnya. Amin. Politik jangan Amin. terlarang ya. Insya Allah. Harus terus Insya karena Allah. kita butuh orang-orang seperti Mbak Amin, Eksa, amin, amin. ya kan. Kemudian yang ketiga kita berikan doa yang terbaik buat almarhumah mamanya. Amin, terima kasih. Masya Terima kasih untuk semua ilmunya, Sama-sama. semua waktunya, dan semua kesempatan yang telah diberikan. Saya Alhamdulillah, Angelina Masya Sondakh, we're going to say goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.